Baik, selamat sahabat semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di PG Sesi ini. Saya dan Pendeta Kuntara absen 2 kali ya, 2 minggu, dan saatnya kita bertemu kembali. Mohon maaf kalau suara saya agak bindeng, karena inilah oleh-oleh dari baik, kita akan segera mulai, dan sebelumnya seperti biasa, saya ingin ingatkan agar mikrofon dalam keadaan mute ketika acara sedang berlangsung. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, atau yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand. Ya. Dan pembahasan kita adalah Dia Mati Untuk Kita. Narasumber kita adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara, yang akan membacakan ayat Dr. Vivi dan Brother Joy Sitompul. Dan untuk membuka acara ini, saya mohon tadi kesediaan dari Brother Devi untuk buka dalam doa. Mari. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami puji, muliakan akan nama-Mu Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa, kami boleh rasakan pada sabat ini, terlebih Tuhan sudah kumpulkan kembali kami, anggota-anggota yang tergabung dalam PGSSI. Terlebih Tuhan sudah pimpin hamba-Mu, Pendeta Kuntaraf, juga Ibu Peggy, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang Tuhan buat pada malam ini. Biar apa yang kami akan dapatkan lewat hamba-Mu, Pendeta Kuntaraf, kami boleh lakukan itu di kelas kami masing-masing besok, dan kami boleh mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kami. Berarti Pendeta Kuntaraf yang akan memimpin diskusi ini, begitu juga Ibu Peggy, biarlah kasih sayang Tuhan, kekuatan, kesehatan selalu diberikan kepada mereka. Berkati kami semua yang turut serta pada malam hari ini. Sempurnakan doa kami, mohon ampun dosa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Dan saatnya saya akan berikan kepada Pendeta Kuntara. Ya. Baik, saya ada. Pendeta Kuntara kelihatan matanya aja. Bisa Tolong kelihatan? naik ke atas sedikit. Ya, bagus. Nah, gimana ini mau tulis itu senentok di mana kita? Oke, kita akan bahas bersama-sama Dia Mati Untuk Kita, ya. Inti pelajaran kita coba lihat pertama adalah ringkasan pelajaran. Kita coba berikan ringkasan ya sebagai pendahuluan. Kematian Kristus yang menggantikan kita adalah kebenaran inti dari dimensi kosmik, ya. Kemudian Yesus Kristus adalah korban penebusan karena Dia mati untuk penebusan manusia yang berdosa. Pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan dipersembahkan ketika Raja seluruh alam semesta datang ke dunia kita yang penuh dengan dosa, hidup tanpa dosa sebagai pribadi manusia, dan mati bagi kita untuk menggantikan kita. Kekristenan sejati berpusat pada salib. Kita akan bahas lanjut tentang itu. Kemudian kematian Kristus di kayu salib adalah fondasi di mana semua ajaran Alkitab berlabuh. Oke. Nah sekarang, mengapa pelajaran ini penting? Bisa ditanya kepada saudara-saudara sekelas, apa yang penting? Misalnya beberapa poin yang kita bisa sampaikan. Kita belajar rencana keselamatan sejak dari fondasi dunia ini. Kedua adalah kita belajar bagaimana nubuatan mengenai penderitaan dan kematian Yesus. Jadi apa yang telah terjadi, ya apa yang akan terjadi dengan Yesus itu telah dinubuatkan sebelumnya. Kita belajar bagaimana Yesus benar-benar menderita dan mati untuk keselamatan kita. Kita belajar arti dari penderitaan dan kematian Kristus itu bagaimana. Baik, silakan ini Dr. Vivi, Yohanes 3, 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Jadi ini berbicara mengenai nubuatan, tetapi berdasarkan apa yang telah terjadi, bahwa mereka yang memandang kepada ular di padang gurun itu, ya, itulah yang mendapatkan keselamatan, ya. Artinya mereka sembuh daripada patukan ular beracun tersebut. Demikian juga dengan kita akan dapat hidup yang kekal jikalau kita memandang kepada Yesus. Baik. Kemudian garis besar pelajaran untuk memudahkan bisa terbagi atas 3 bagian saja. Yang pertama adalah rencana dan nubuatan mengenai penderitaan dan kematian Yesus. Kemudian penderitaan dan kematian Yesus itu sendiri, apa yang dicapai melalui kematian Yesus. Ya. Jadi 3 pelajaran sederhana yang kita bisa pelajari. Kemudian rencana dan nubuatan penderitaan dan kematian Yesus, kita lihat rencana apa yang telah diformulasi sebelum adanya dasar dunia. Silakan Joy. Ya. Wahyu 13 ayat 8 dan Titus 1 ayat 1 sampai 3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia diciptakan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Baik, terima kasih. Kita bisa lihat ya di sini mengenai masalah ya setiap namanya terus dalam sejak dunia dijadikan ya. Kemudian di sini disebutkan ya hidup yang kekal sebelum permulaan zaman. Oke. Jadi itu menunjukkan bahwa dasar daripada penderitaan dan kematian Yesus itu adalah sesuatu perkara yang telah direncanakan. Kalau terjadi kejatuhan manusia, inilah rencana Tuhan. Nah, kita dapatkan bahwa ini sebetulnya mulai dari Perjanjian Lama, ya. Dalam kitab Yesaya ada 5 lagu tentang hamba Tuhan yang diakui oleh para sarjana. Ya, ini disebutkan ayat-ayatnya. Tetapi yang intinya kita bisa lihat adalah dalam Yesaya 53. Ayat ini menunjukkan penghinaan total kepada si hamba. Dia menderita, dihina, ditolak, menjadi orang yang penuh kesengsaraan. Kemudian karena dia menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraan kita, ditikam karena pemberontakan kita, dan diremukkan karena kejahatan kita. Dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Jadi Yesus mati untuk menanggung kepada dosa atas salah kita semua. Jadi hal yang penting di sini kita lihat gagasan tentang Kristus ya yang dibunuh sejak dunia dijadikan. Kita harus pahami dalam arti simbolis kitab Wahyu, karena Kristus tidak disalib sampai ribuan tahun setelah penciptaan bumi ya. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 13 ini adalah bahwa rencana keselamatan telah dilakukan sebelum penciptaan dunia. Dan inti dari rencana itu adalah kematian Yesus, anak domba yang di kayu salib. Kemudian kita lihat juga di situ yang telah dibahas tadi termasuk dalam Titus 1 ayat 2. Nah, dari sini kita bisa pelajari beberapa hal. Ya. Pertama, rencana penebusan kita bukan suatu buah pikiran yang lahir belakangan. Karena rencana ini sudah dirumuskan sebelum Adam berdosa. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi, maksudnya zaman kekekalan. Okay? Rencana itu pertama diungkapkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, kita ingat Kejadian 3 ayat 15. Itu dilambangkan dengan setiap pengorbanan dari seluruh perjanjian lama. Misalnya, saat menguji iman Abraham, Tuhan menyediakan seekor domba jantan untuk dikorbankan sebagai ganti Ishak. Kemudian pengganti ini bahkan lebih jelas menggambarkan sifat pengganti dari korban penebusan Kristus di kayu salib. Nah, inti dari seluruh rencana keselamatan adalah kematian Yesus sebagai pengganti hewan korban yang dilambangkan selama berabad-abad.
Dan masing-masing merupakan simbol kematian Kristus atau Yesus di kayu salib sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Oke, kemudian kita tiba kepada poin di sini, ya, mengapa rencana itu diperlukan? Ya, lihat beberapa poin inti di sini, misalnya Kejadian 12 ayat 7 sampai 12, ya. Saya tidak berikan keseluruhan, tetapi intinya adalah kejatuhan setan yang turun ke bumi. Kemudian Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, kita semua cerita, kita ingat kejatuhan Adam dan Hawa. Kemudian kita lihat apa yang ditulis dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Ya, silakan, ya, Dr. Vivi. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini suatu perbedaan antara agama kita atau gereja kita atau dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya, agama yang lain itu kita harus betul-betul sujud, memberikan sesajen, dan kita itu harus memberikan sesuatu oleh sebab ketakutan atas, ya, kekejaman ataupun mungkin hukuman yang datang kepada kita. Tetapi lain dengan kekristenan, ya. Justru kita berdosa dan Yesus mati untuk kita, ya. Jadi karunia Allah itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi Tuhanlah yang memberikan pengharapan, ya. Tuhan itu adalah yang telah berkorban untuk kita. Ini satu perkara yang unik, ya, dibandingkan dengan agama-agama dunia lainnya. Baik, pertanyaannya, bila Tuhan mengetahui bahwa rencana itu diperlukan, mengapa Dia meneruskan rencananya untuk menciptakan dunia? Ya. Dan kita sudah pernah bahas bahwa oleh sebab Tuhan itu cinta kepada kita. Jadi walaupun manusia jatuh, maka Tuhan telah siap menanggung resiko untuk datang ke dunia ini. Ya, kasih karunia yang luar biasa. Di mana kita dapatkan nubuatan mengenai penderitaan dan kematian Yesus, ya. Silakan, Joy. Ya. Dan sama Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius. Oke, jadi kita dapatkan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang saya berikan intinya adalah itu, ya. Tetapi bagaimana sikap, ya, bagaimana para murid itu memberikan sambutan terhadap nubuatan mengenai Yesus, ya. Itu yang ditanyakan. Kemudian silakan, Dr. Vivi. Matius 16 ayat 22, bagaimana para murid Yesus memberikan sambutan terhadap nubuatan mengenai Yesus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 17 ayat 23. Oke, jadi hatinya sedih, kemudian Pak Petrus katakan itu tidak akan terjadi, ya, dan sebagainya. Baik, kita lihat reaksi daripada murid Yesus itu. Kita lihat ambil beberapa inti di sini, ya. Teguran Yesus kepada Petrus yang tidak setuju Yesus dianiaya, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian kesedihan murid-murid mendengar Yesus akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid tidak mengerti perkataan Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh akan bangkit. Dan mereka juga segan menanyakan kepadanya. Ya, ini reaksi mereka. Murid-murid tidak mengerti perkataan Yesus tentang kematiannya. Murid-murid tidak mengerti perkataan Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem,
dan segala sesuatu ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Jadi mereka tidak mengerti, mereka bersedih, dan mereka tidak untuk menerima. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sangat sukar untuk murid-murid Yesus untuk menerima pengumuman mengenai penderitaan dan kematian Yesus? Maka kita dapatkan kenapa mereka sukar menerima. Oke. Pada tahun terakhir pelayanannya di bumi, Yesus membicarakan lebih tegas lagi kepada murid-muridnya, ya, tentang kematian yang akan datang, ya. Dan ini beberapa hal yang diulangi sudah bisa gunakan, ya. Tetapi kita coba lihat, tidak mampu dan tidak mau menerima kenyataan dari pernyataan-pernyataannya. Dipenuhi dengan pemahaman yang salah tentang Mesias. Hal terakhir yang mereka tidak harapkan adalah kematiannya, terutama sebagai Mesias. Sebab mereka mengharapkan Yesus menjadi raja dan membebaskan mereka daripada kuasa Israel. Ya. Jadi membebaskan mereka dari kuasa Roma, maksud saya. Ya. Jadi itu yang mereka harapkan. Ya, tetapi Mesias mati, ya, itu tidak pernah masuk dalam pemikiran mereka. Ya, singkatnya teologi mereka yang salah telah membawa mereka ke dalam rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu. Padahal kepada Nikodemus Yesus telah menyatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi sudah dikatakan kepada Nikodemus. Kemudian sementara di Kaisaria Filipi, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Itu tidak masuk dalam pemikiran mereka. Sehingga mereka justru kaget waktu dapatkan Yesus itu akhirnya bangkit. Okay. Melewati Galilea secara pribadi, dan selama perjalanan berakhir ke Yerusalem, Yesus berbicara tentang kematian dibangkitkan, karena bukan itu yang ingin mereka dengar. Mereka tidak mendengarkan. Buat apa mudahnya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perhatikan, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Dan itulah yang terjadi dengan murid-muridnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua tentang penderitaan daripada Yesus. Bagaimana sambutan Allah terhadap penderitaan dan kematian Yesus sesuai dengan yang dicatat oleh Matius. Matius menyebutkan beberapa hal ini, ya, di mana ia diadili, diladihi, dipukul, mendapatkan mahkota duri, diludahi, dipukul, kemudian disalibkan. Kemudian silakan Joy. Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi itu adalah suatu beban yang dialami oleh Yesus, ya, yaitu merasa terpisah dari Tuhan, ya. Oleh sebab dia harus menanggung dosa manusia. Ya. Tetapi penderitaan itu, ya, adalah satu penderitaan yang lebih hebat daripada salib itu sendiri. Ya. Salib itu artinya setiap orang bernafas itu dia mengalami penderitaan, sakit yang luar biasa. Ya. Kalau melepaskan nafas, aduh, langsung terentangkan tangannya, ya, dan sebagainya. Padahal di tangannya dan kakinya itu penuh dengan luka-luka, ya, paku, ya, dengan syaraf-syaraf yang sangat peka, ya, sangat menderita, ya. Tetapi kita coba lihat penderitaan yang digambarkan oleh penulis yang lain, termasuk oleh Dr. Lukas. Jadi Lukas 23 ayat 33 dan 34, silakan Dr. Vivi. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu.
Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini penderitaan yang dalam masa menderita di kayu palang, dia masih memikirkan akan orang lain. Luar biasa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Anda susah untuk mengampuni seseorang yang telah memfitnah Anda, ataupun mengkritik Anda, atau menipu Anda, ya, pandanglah kepada salib, bagaimana Yesus siap untuk mengampuni orang yang menyalibkan dia. Luar biasa. Deklarasi apa yang Yesus tulis atau katakan di kayu salib, ya, yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kita berbicara tentang sudah selesai, ya. Apa yang dimaksudkan dengan sudah selesai? Arti sudah selesai. Akhirnya, saat penting bagi Kristus, bagi umat manusia, dan bagi seluruh alam semesta telah tiba, ya. Yang dinantikan itu apa? Dengan penderitaan yang mendalam, dia berjuang melawan kuasa kegelapan. Perlahan-lahan dia berjalan melalui taman Getsemani, melalui pengadilannya yang tidak adil, dan sampai di Bukit Kalvari, malaikat jahat sedang mencoba untuk mengalahkan dia, yaitu supaya dia bisa melepaskan beban itu. Sementara Yesus, ya, tergantung di kayu salib, imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua mengolok dia dengan mengatakan orang lain dia diselamatkan, tetapi dia sendiri dia tidak dapat diselamatkan. Ya, Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dan Yesus bisa buat itu. Dia bisa keluar dari salib itu, tetapi dia tidak buat. Ya, jadi kata sudah selesai, artinya sudah selesai akan penderitaan, bahwa dia siap untuk menanggung itu semua, ya. Jadi sudah selesai. Di sini dalam penderitaan Kristus dia mengalahkan kerajaan iblis, meskipun iblislah yang memicu peristiwa-peristiwa yang mengarah ke salib, termasuk pengkhianatan Yudas. Entah bagaimana dengan cara yang tidak coba digambarkan oleh penginjil, ya. Kematian Yesus adalah tindakan iblis dan juga tindakan di mana Yesus memenangkan kemenangan atas iblis, ya. Jadi dia menang, ya, sebab dia tidak pernah melepaskan beban itu, ya. Dia siap mati sampai napas yang terakhir. Berseru di atas salib sudah selesai. Kristus menunjukkan bahwa tidak hanya penderitaannya yang telah berakhir, tetapi terutama bahwa dia telah memenangkan sejarah pertikaian besar semesta melawan iblis dan kekuatan jahatnya. Sebab dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 410, ya, dikatakan segenap surga menang dalam kemenangan juru selamat. Iblis dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Jadi sudah selesai. Artinya Yesus menang di dalam mengalahkan akan dosa. Kemudian sulit untuk memahami kontras menakjubkan ini dalam upacara penghinaan pada anak Allah. Dia telah menang. Bagi kita dan untuk alam semesta. Inilah sebenarnya kebenaran terbesar yang paling mulia, ya. Luar biasa sekali. Baik, apakah sambutan Anda saat Anda merenungkan penderitaan dan kematian Yesus untuk Anda? Ini harus direnungkan, ambil waktu, ya, beberapa saat, ya. Saat Anda mengenang akan Yesus yang mati untuk Anda, ya. Bahkan, ya, kalau Anda lihat, ya, tulisan daripada Roh Nubuat dalam The Desire of Ages, ya, kalau kita ambil waktu merenungkan tentang pengorbanan Yesus pada masa akhirnya, itu mungkin dari Getsemani sampai ke Golgota, maka kalau kita ambil waktu 1 jam untuk merenungkan itu, ya, maka hidup kita akan berubah, ya. Kita punya kasih sayang akan bertumbuh. Kemudian kita punya kerohanian akan disegarkan, ya. Luar biasa. Jadi sambut dan kesiapan untuk mengampuni akan besar dalam diri kita.
Ini kalau kita ambil waktu untuk merenungkan akan hidup Yesus, ya. Baik, mengapakah pekabaran mengenai salib adalah kebodohan bagi orang yang mati? Ya, silakan, siapa, Vivi? 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Oke, ini poin yang sangat penting. Untuk mereka yang akan binasa, itu satu kebodohan. Siapa yang mau disalibkan untuk orang lain? Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang merupakan satu hal yang bodoh. Dia tidak bersalah, ya. Tetapi dia silap mati untuk orang lain. Itu satu kebodohan. Tetapi itu justru, ya, adalah satu kekuatan daripada Allah. Kenapa? Dasar evangelisasi adalah apa? Salib. Dasar keselamatan kita adalah apa? Salib, ya. Dasar perubahan hidup kita adalah salib, ya. Jadi artinya Yesus mati dan bangkit, demikian juga hidup kita harus mati dan bangkit, ya. Kehidupan kita yang lama dikuburkan dan kita mulai sebagai manusia yang baru. Jadi dasar daripada kasih adalah apa? Salib. Dasar pengampunan adalah salib. Jadi apapun kegiatan kita haruslah ingat bahwa Yesus mati untuk kita, ya. Jadi mengapa ada gereja Kristen? Oleh sebab Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Baik. Apakah yang dapat dicapai melalui kematian Yesus? Kita coba lihat beberapa poin. Yohanes Silakan. ayat 32 dan 33. Sorry. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Jadi, kalau Yesus ditinggikan, yaitu apa? Salib, maka orang-orang akan datang kepadanya, ya. Jadi, coba bayangkan, waktu Yesus disalibkan, berapa pengikutnya. Tetapi sesudah Yesus disalibkan, ya, kemudian dia bangkit, maka pekabaran itu luar biasa, sampai 3.000 orang, ya, bertobat dalam sehari. Dalam waktu singkat, ya, dikatakan bertambah-tambah mereka jumlahnya, ya, sampai menurut penelitian dikatakan bahwa dalam beberapa puluh tahun pertama saja, ya, kekristenan berkembang cepat sampai jutaan orang dalam waktu singkat, ya. Padahal penduduk waktu itu hanya 180 juta, ya. Kemudian dikatakan bahwa sampai ada lebih kurang maafkan, ini pulang dari Israel, oleh-olehnya flu, seperti yang Peggy bilang. Baik, orang-orang jadi datang kepadanya oleh sebab salib, ya. Kemudian kita coba lihat ayat yang lain, ya. Apa yang dapat dicapai melalui kematian Yesus? Yohanes 3, 16 dan 17. Dr. Vivi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Manusia mempunyai pilihan, ya. Apakah menerima kematian Yesus yang mati untuk kita, ya. Jadi atau kita menolak Dia, ya. Manusia mempunyai pilihan oleh sebab Yesus telah mengulurkan akan kasihnya kepada kita, mati untuk kita. Apa kita menerima atau menolak, itu merupakan suatu pilihan bagi kita. Kemudian Roma 10 ayat 13, ya, Joy. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Oke, pelajaran apa dari sini? Setiap orang dapat memilih untuk diselamatkan. Ini yang sangat penting bagi dunia untuk melihat, ya. Kalau saja kita mau diselamatkan, kita dapat memilih Dia, ya, sebagai juru selamat pribadi kita, ya. Kemudian pelajaran yang lain yang dapat dicapai dari kematian Yesus, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, jadi mereka yang memilih menerima Yesus sebagai juru selamat mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah yang berhak untuk mendapatkan warisan yang datang daripada Allah, dan warisan itu adalah kerajaan surga, itu adalah hidup untuk selama-lamanya, ya. Dan juga kita dapat menikmati kebahagiaan di dunia ini, ya, dalam mengikuti akan prinsip-prinsip hidup sehat, prinsip-prinsip keselamatan. Saya percaya berkat surga itu, ya, itu nanti. Tapi berkat kekristenan itu kita sudah bisa terima sekarang ini. Rumah tangga yang berbahagia, ya, kalau kita berpegang sama-sama kepada Tuhan, ya, akan mendapatkan rumah tangga yang lebih rukun, misalnya tubuh yang lebih sehat. Jadi kita dapatkan berkat-berkat itu di dunia ini sebagai anak-anak Allah, dan juga untuk bonusnya adalah kerajaan surga. Baik, janji dan kisah apa dalam perjanjian baru yang memberikan jaminan bagi kita bahwa hidup kita dapat ditransformasikan, ya, bila kita mempunyai pengalaman berhubungan dengan Yesus, juru selamat kita secara pribadi. Jadi kita lihat nama-nama di situ. Ada Matius, ya, berubah dia dari pemungut cukai menjadi rasul. Zakheus, ya, jadi biasa menipu orang, dia sekarang membagikan hartanya. Maria Magdalena, dari seorang WTS, ya, wanita tuna susila, menjadi pengabar Injil, ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17, kadang barang siapa yang dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap, kemudian yang baru sudah timbul. Jadi ini harus menjadi satu pengalaman kita masing-masing. Ini kita lihat sebagai hal yang sangat penting, ini tentang kebijaksanaan dunia. Tidak satu pun dari kebenaran penting tentang salib ini dapat ditemukan dalam kebijaksanaan dunia. Sebaliknya, seperti sekarang, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan terhadap hikmat duniawi yang seringkali bahkan tidak mengakui kebenaran paling jelas yang mungkin ya ada, bahwa pencipta itu ada. Ya. Kata Yunani untuk kebodohan terkait dengan kata bahasa Inggris bodoh, yaitu pemberitaan tentang salib adalah bodoh menurut kebijaksanaan dunia. Hikmat dunia tidak dapat mengenal Yesus atau keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita melalui kematian penggantinya di kayu salib. Ini nanti saya letakkan di belakang pembahasan mengenai masalah yang kita sudah bahas tadi, yaitu tentang kebodohan. Baik, sekarang bagikan pengalamanmu bagaimana hidupmu telah ditransformasikan sejak engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, pribadimu. Jadi Anda bisa memberikan pengalaman pribadi. Ya, kita semua kan orang berdosa. Semua kita mempunyai kehidupan yang lama. Ya. Dan walaupun mungkin datang dari keluarga Advent, kita pernah jatuh. Namun di dalam Yesus, lebih mencintai Yesus, kita dapat kekuatan untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Ya. Ini satu hal yang bisa di-share supaya masing-masing memberikan pengalaman pribadi. Baik. Hal-hal yang perlu direnungkan. Kristus menawarkan dirinya secara sukarela demi kita. Kemudian Luther menyebut salib sebagai mezbah di mana Dia yang dilalap api cinta tak terbatas yang membara dalam hatinya mempersembahkan korban yang hidup dan kudus dari tubuh dan darahnya kepada Bapa dengan perantaran yang sungguh-sungguh, ratap tangis dan air mata dan panas dan gelisah. Ini tulisan dari Luther. Kemudian Kristus mati sekali untuk selamanya dan sekali untuk selama-lamanya. Karena pengorbanannya cukup dan tidak pernah kehilangan kekuatannya. Sekiranya hanya ada satu jiwa yang mau menerima anugerah
penyelamatannya. Yesus pasti akan memilih hidupnya yang penuh dengan kesengsaraan dan kehinaan dan kematiannya yang memalukan itu. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Kalau hanya ada satu yang bertobat, Yesus siap untuk mati. Dan yang satu itu adalah siapa? Anda dan saya. Luar biasa. Testimonis. Oh, ini biasa Ibu Peggy yang baca ya. Silakan. Ya. Testimonies for the Church, jilid 1, 124. Saya melihat bahwa seluruh surga tertarik pada keselamatan kita. Dan akankah kita acuh tak acuh? Akankah kita lengah seolah-olah itu masalah kecil apakah kita diselamatkan atau hilang? Akankah kita meremehkan pengorbanan yang telah dilakukan untuk kita? Beberapa telah melakukan ini. Mereka telah meremehkan belas kasihan yang ditawarkan. Dan murka Tuhan menimpa mereka. Roh Tuhan tidak akan selalu didukakan. Ia akan pergi jika berduka sedikit lebih lama lagi. Setelah semua yang telah dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, jika mereka menunjukkan dengan hidup mereka bahwa mereka meremehkan belas kasihan Yesus yang ditawarkan, kematian akan menjadi bagian mereka dan itu akan dibayar dengan mahal. Oke, satu lagi. Ini akan menjadi kematian yang mengerikan karena mereka harus merasakan penderitaan yang Kristus rasakan di kayu salib untuk memberi bagi mereka penebusan yang telah mereka tolak. Dan mereka kemudian akan menyadari apa yang telah hilang dari mereka. Kehidupan kekal dan warisan abadi. Pengorbanan besar yang telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa menunjukkan kepada kita nilai mereka. Ketika jiwa hilang, itu hilang selamanya. Oke. Mudah-mudahan tidak menjadi pengalaman kita untuk kehilangan keselamatan, tetapi Tuhan telah memberikan keselamatan, bahkan kehidupan sukacita di dunia ini sampai juga surga ya, dan warisan abadi. Itu adalah satu hal yang kita dapat nikmati. Baik, kita coba ambil kesimpulan. Ya, salib Kristus adalah pusat dari sejarah keselamatan. Sementara Kristus dengan rendah hati menawarkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia, Iblis dengan egois menelannya dalam penderitaan dan kesakitan. Kristus tidak hanya mengalami kematian alami yang harus dihadapi setiap manusia. Dia mengalami konsekuensi atas kematian kedua, sehingga semua orang yang menerima dia tidak harus mengalaminya sendiri. Ya, sebab apa? Yesus mati untuk kita. Tak satu pun dari kebenaran penting tentang salib ini dapat ditemukan oleh kebijaksanaan dunia. Sebaliknya, seperti sekarang, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan tentang hikmat dunia. Maaf ya. Yang seringkali bahkan tidak mengakui kebenaran yang paling jelas yang mungkin ada. Pencipta itu ada. Kemudian ini kita sudah bacakan tadi, ya, kata Yunani kebodohan terkait dengan kata bahasa Inggris bodoh, yaitu bodoh dalam kebijaksanaan dunia. Oke, hal yang harus diingat, salib adalah pernyataan tertinggi ya dari keselamatan dari kehadiran Allah tentang dosa. Salib adalah pernyataan tertinggi dari kasih Allah bagi orang berdosa. Salib adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Salib adalah satu-satunya harapan hidup kekal kita. Salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Jadi kembali pusatnya adalah salib, ya, yang tidak pernah Anda harus lupakan. Oke, pertanyaan aplikasi, bagaimana Anda menyampaikan pentingnya salib kepada umat yang tidak mengenal Yesus? Coba pikir-pikir, ya, dengan sendirinya, ya, melalui suatu proses. Sering harus melalui kebaikan Anda. Ya, kalau Anda menolong mereka, maka sebab kita diminta untuk jadi garam dunia. Garam itu membuat orang haus. Jadi melalui kehidupan Anda menyebabkan orang haus untuk mengenal Tuhan. Jadi Anda baru bisa memperkenalkan akan Yesus. Kalau orang sudah merasa haus akan Tuhan oleh melihat hidup Anda. Bagaimana sikap Anda bila berhadapan dengan seorang yang selalu bawa-bawa salib, saya merasa adanya kuasa dalam salib yang dibawanya.
Baik, ini satu perkara yang sangat umum ya. Ya, kalau orang merasa demikian, ya kita tidak bisa menyalahkan, tetapi yang sangat penting kalau pada ada kesempatan adalah menyampaikan bahwa yang sangat penting adalah bagaimana salib Yesus, ya. Yesus disalibkan itulah ya yang menjadi satu kuasa untuk keselamatan kita. Jadi bukan salibnya yang dibawa-bawa kemana-mana, ya, sebab itu bisa menjadi suatu berhala, ya. Tetapi adalah kematian Yesus di kayu salib yang membuat itu satu kuasa penyelamatan kita. Baik, ada agama yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu satu penghinaan, sebab tidak mungkin dia Tuhan. Bagaimana tanggapan Anda? Itu ya kita tahu tentang itu bagaimana Yesus masa Tuhan itu disalibkan ya dan sebagainya ya. Maka dengan sendirinya kita harus kembali kepada Alkitab. Kalau kita percaya kepada Alkitab, kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, termasuk kepada penyaliban Dia. Ya. Dan saya percaya bahwa tidak ada suatu kitab yang lebih dapat dibuktikan melalui sains lebih daripada Alkitab. Ya. Semua artinya kebenarannya, nubuatannya dan sebagainya itu menunjukkan Alkitab itu benar. Jadi kalau Alkitab itu benar, maka berita tentang penyaliban Yesus juga adalah benar. Apa yang Anda buat dengan pelajaran ini minggu depan? Ya, apakah Anda ambil lebih banyak waktu untuk merenungkan salib Yesus? Ya, ini satu perkara yang penting. Ya, kalau Anda bertengkar dengan orang lain, pandanglah kepada salib. Sebab dengan salib itu, maka Anda bisa untuk lebih memaafkan orang lain. Baik, saya rasa sudah sekian dulu. Boleh Ya. kembali ya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan kita akan masuk kepada ruang tanya jawab. Iya, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Oke, pertanyaannya ya, kita mulai dari atas. B. Ya, terima kasih Bu Evi sudah di welcome kita ya. From Holy Land untuk Pastor Kuntaraf dan happy Sabat all. Oke, happy Sabat juga. Pertanyaan saya, pelajaran hari Kamis, apa yang dimaksud dengan Kristus tidak hanya mengalami yang harus dihadapi setiap manusia, dia mengalami kematian kedua dan seterusnya. Mohon maaf saya tidak paham ini, tolong dibantu. Terima kasih. Oke, jadi Yesus harus mengalami apa yang harus dialami oleh setiap manusia, ya. Jadi apa yang kita alami ya oleh setiap manusia yaitu kematian. Ya. Kita semua akan mati, ya. Kemudian penderitaan. Yesus harus mengalami suatu penderitaan, ya. Itu adalah yang dialami oleh setiap manusia. Kemudian tetapi yang dibuat kematiannya itu adalah kematian yang kedua, yaitu mati bukan sebagai akibat dosa, tetapi upah dosa. Ya, kamu akan mati itu artinya berpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi oleh sebab Yesus tidak berdosa, dia bangkit. Ya. Tetapi kematiannya, dia mengambil kematian kita. Kalau kita mati nanti, ya, itu adalah kematian akibat dosa. Tetapi upah dosa adalah kematian yang akan dialami oleh orang yang jahat sesudah masa 1000 tahun. Itu mati untuk selama-lamanya. Nah, kita harusnya begitu. Tetapi Yesus ambil tempat kita. Ya. Jadi kita tidak perlu mati untuk selama-lamanya, tetapi kita akan, kalau mati nanti akibat dosa, maka kita akan dibangkitkan waktu Yesus datang. Apakah ini jelas Ibu EVP? Yo. Thank you, Pastor.
Ya. Peggy harus unmute. Oh, sorry, ini suka ke unmute, suka ketutup, bingung juga. Oke. Dari Bapak Edwin Thomas, Shalom Pendeta, selamat hari Sabat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Matius 16 ayat 28. Pertanyaannya adalah, orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Apakah ada yang memang benar-benar tidak mati atau ada arti lain? Anda lihat itu Matius 16:28 dan sesudah Matius 16 adalah Matius berapa? Matius 17. Apa yang terjadi Matius 17? Yesus dimuliakan, ya. Jadi transfiguration. Jadi ada di antara kita yang bisa melihat akan Yesus dimuliakan. Dan siapa itu? Jelas, saudara. Iya, terima kasih, Pastor. Ya. Baik, terima kasih sudah menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Jerry Laluyan. Apakah iblis tahu rencana kematian Yesus di salib akan menyelamatkan manusia dan pada akhirnya akan mengalahkan iblis? Kalau iblis tahu, mengapa dia menginitiate untuk membunuh Yesus? Oleh sebab iblis berusaha kalau boleh, ya, Yesus melepaskan diri, jangan sempat dia mati, ya. Jadi kalau Yesus sanggup untuk melepaskan diri, jadi dia buat penderitaan yang sangat besar sekali, ya, yang di luar kesanggupan manusia untuk menerima, supaya Yesus bisa lepas daripada tanggung jawab itu, ya. Tetapi ternyata iblis kalah, Yesus tetap bertahan, dia tetap mau mati untuk keselamatan kita. Jadi tidak sampai dia menyelamatkan diri dengan keilahiannya, ya. Dia bertahan sampai akhir. Itulah sebabnya. Itu pertanyaan bagus itu, sudah jadi Laluyan. Baik, terima kasih sudah menjawab ya, Saudara Jerry. Pertanyaan berikutnya dari Lastri S, apakah bisa memperoleh rekaman pelajaran ini? Iya, setiap malam kami kirimkan pelajaran ini ya, rekamannya dan PDF-nya. Berikutnya mungkin Saudari Lastri, apakah dia masuk di kita punya ini WA group? Jadi kan yang terima itu yang di WA group, ya. Jadi harus masuk di WA grupnya. Nanti linknya untuk di Telegram akan di-share oleh Brother Joy ya, tolong Brother Joy. Oke, dari Bapak Bernardus Kaja, selamat sahabat Ibu Peggy dan Pak Pendeta. Izin bertanya, apa yang dimaksudkan dengan dia mengalami kematian kedua? Pelajaran hari Kamis, alinea kedua bagian akhir. Terima kasih. Ya, saya sudah jelaskan tadi, kematian kedua adalah kematian upah dosa, ya, yaitu mati untuk selama-lamanya. Ya. Anda bisa dapatkan lebih jelas kalau baca di dalam buku Wahyu pasal 20, kan ada kematian yang kedua, ya. Jadi mereka itu dibangkitkan, berbahagialah orang yang termasuk di dalam kebangkitan pertama, tetapi celaka untuk orang yang masuk di dalam kematian kedua, ya. Itu perbedaannya adalah kita sebagai akibat dosa kita semua mati, tapi kita akan bangkit, ya. Tetapi kematian yang kedua itu adalah yang akan terjadi sudah 1000 tahun, mereka itu bangkit, kemudian orang jahat, kemudian akan dihukum dan mati untuk selama-lamanya. Itulah kematian yang kedua, ya. Dan Yesus mati adalah sebagai upah dosa, ya. Dia harus mati, tetapi yang menyebabkan dia bangkit oleh sebab dia tidak berdosa. Mudah-mudahan menolong Saudara Bernardus Kaja ini dari Kupang. Iya. Baik, pertanyaan berikut dari Eagle Angkau. Apa yang membuat Yesus mati? Apakah karena penderitaan di kayu salib itu sendiri atau Allah Bapa yang membuat Yesus mati?
Karena konteks Yohanes 3 ayat 16 menyebutkan bahwa ia mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal. Yang menyebabkan Yesus mati atau mempercepat kematiannya adalah oleh sebab broken heart. Putus asa. Ya, karena rasa terpisah daripada Allah. Umumnya orang yang disalibkan itu tidak langsung mati pada hari itu. Umumnya mati itu beberapa hari sampai kadang-kadang orang harus dipotong kakinya. Sebab kalau tidak dipotong kakinya, ya, maka ia tidak bisa bernafas lagi, kan? Ya. Jadi mempercepat kematiannya, untuk demikian mengurangi penderitaannya. Tetapi Yesus tidak sempat dipotong kakinya. Dia sudah mati. Kenapa? Oleh sebab dia merasa terpisah daripada Allahnya, dan itu merupakan satu penderitaan batin yang luar biasa. Sampai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya, jadi itu yang menyebabkan kematiannya. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Lodi Suren. Ya, di grup sudah ada sebenarnya. Shalom Pendeta Kuntaraf dan juga shalom juga sama sahabatnya Pak Lodi. Mohon maaf untuk beberapa sahabat tidak. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah kalimat dari khotbah para pendeta dulu ada referensinya dalam buku Roh Nubuat bahwa saat kedatangan Yesus kedua kali semua mata akan melihat dia, dan apakah termasuk semua orang jahat yang sudah dalam kubur akan dibangkitkan atau hanya orang yang masih hidup, baik orang percaya maupun orang jahat yang masih hidup? Mohon penjelasan bila dengan tulisan Roh Nubuat bahasa Indonesia tentu sangat membantu memahami. Oke. Itu harus dibaca tulisan Roh Nubuat. Ya, yang jelas bahwa semua mata yang melihat adalah semua mata yang masih hidup, orang baik atau orang jahat bisa lihat. Tetapi kalimat yang menyebutkan bahwa termasuk orang yang menyalibkan dia, jadi ada satu kebangkitan istimewa. Ya, ada satu kebangkitan istimewa yang terjadi kepada orang-orang yang menyalibkan dia, akan bangkit, melihat akan itu, dan melihat bahwa apa yang terjadi itu betul-betul terjadi, tetapi mereka akan mati kembali. Oke. Semoga menjawab. Dari Drewil. Selamat Pendeta Kuntaraf Peggy dan semuanya. Pertanyaannya, kenapa dalam Yohanes 3 ayat 14 anak manusia harus ditinggikan, diumpamakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun? Ya, ini merupakan suatu nubuatan tentang apa yang akan terjadi, bahwa akan ada suatu penyaliban. Ya, jadi penyaliban itu bukanlah sesuatu lambang yang baik, bukan? Ya, orang-orang Roma memulai penyaliban itu tahun 150 ya sebelum Masehi. Ya, tetapi Daud sudah menubuatkan itu lebih kurang 1000 tahun sebelum Masehi, menunjukkan bahwa keistimewaan daripada Alkitab yang menubuatkan tentang kematian Yesus. Nah, jadi salib itu adalah melambangkan orang yang berdosa. Begitu juga dengan ular, kan? Jadi Yesus ya ditinggikan, ya, dalam arti ditinggikan artinya dia disalib, ya, seperti orang yang berdosa, yang digambarkan seperti ular itu adalah melambangkan suatu dosa. Tetapi Yesus tidak berdosa, ya, tetapi dia meninggikan, dan penderitaan Yesus yang menjadi berdosa sebab kita, ya, maka itulah yang menarik orang datang kepada kekristenan. Ya, kekristenan, ya, yang menyebabkan tumbuhnya kekristenan oleh sebab kita mempunyai Tuhan yang telah mati di salib untuk keselamatan kita. Mudah-mudahan ini mendorong pertanyaan. Ya. Dan pertanyaan di kolom chat sudah habis. Oh, ada muncul barusan dari Bapak Johnson Sitorus. Selamat sahabat Pak Pendeta Kuntaraf dan sahabat. Pertanyaan dan konfirmasi. Apakah yang mati manusia Yesusnya dan bukan Yesus sebagai Tuhan? Apa benar? Oh, yang mati adalah Yesus sebagai manusia. Kalau Tuhan tidak bisa mati, ya, tetapi dia dalam keadaan beristirahat.
Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Johnson dan semoga menjawab ya. Dan pertanyaan sudah habis di kolom chat juga tidak ada yang raise hand nih. Biasanya ada 2-3 orang minimal. Tapi ini, oh ada satu ya. Satu yang raise hand, kok nggak kelihatan ya namanya. Apa sudah diturunin lagi ya? Oh, yang raise hand nggak jadi ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi atau yang mau bertanya langsung? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan ini. Iya, terima kasih juga Pak Johnson. Ibu Peggy, boleh ada satu bagian lagi kecil saja, cuma mau tanya. Motorku di sana. Ya, halo. Ya. Ya. Iya, Lodi. Hanya ini menjadi perdebatan yang lumayan di apa namanya di kelas sekolah Sabat, bahwa apakah kira-kira yang pada waktu Yesus datang kedua kali, apakah hanya terjadi kebangkitan istimewa khusus kepada orang-orang yang menikam Yesus, atau semua orang jahat yang ada dan dibangkitkan untuk melihat kebenaran yang ada pada saat itu, di mana mereka pernah membunuh Yesus atau orang-orang jahat semua, atau pada saat semua orang saat Yesus datang kedua kali dan semua orang yang masih hidup, hanya mereka yang akan lihat. Sorry pertanyaannya, saya pikir bisa didapatkan, saya di pinggir jalan. Terima kasih. Saya sudah jelaskan tadi, hanya orang yang menyalibkan Yesus. Ya. Ya, jadi orang jahat yang lain tetap dikubur sampai 1000 tahun kemudian. Oh, oke, baik. Terima kasih. Soalnya lagi terjadi. Baik, terima kasih Pendeta. Baik. Oke. Selanjutnya dari Karel Lopulalan. Kenapa Musa disuruh bikin tongkat bergambar ular? Kenapa tidak bergambar domba yang melambangkan Yesus? Iya, ular adalah lambang dosa. Jadi mengingatkan kepada dosa mereka. Ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya, nanti kita tanya saja di surga sesudah kita tiba di surga. Itulah yang tertulis. Baik, terima kasih. Dan bagaimana? Apakah masih ada yang mau bertanya atau bertanya langsung? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan ini, gitu ya Pendeta ya? Oke. Ya. Ya, ini biasanya Pak James bertanya langsung, tapi ini dia tidak bertanya. Oke. Halo, selamat Sabat Ibu Peggy. Akhirnya ya. Saya susah nih, ada masalah nih di internet saya ini. Oke. Iya, tapi mungkin nggak gambar nggak? Oh ini udah. Iya. Oke, saya mau tanya Pendeta, ini di bagian halaman 69 di penuntun guru, bagian aplikasi kehidupan. Pertanyaan, apa artinya dari pernyataan berikut oleh Ellen G. White, misteri salib menjelaskan semua misteri lain? Itu pertama. Kedua, jika selama kekekalan kita akan mempelajari ilmu keselamatan dan selalu menemukan sesuatu yang baru untuk dikagumi dan dikejutkan olehnya. Apa yang disampaikan fakta ini kepada kita tentang arti kematian Kristus di Kalvari? Dan terakhir, Paulus menyatakan bahwa salib bagi sebagian orang adalah kebodohan dan bagi sebagian orang lain merupakan batu sandungan. Tetapi bagi orang percaya, ini adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Menurut Anda, mengapa Paulus dibenarkan dalam membuat pernyataan ini? Dan yang terakhir Pendeta, kalau Petrus dia nanti saya lupa, kebetulan saya tadi buru-buru, saya tidak bawa ballpoint di sini. Kemudian jadi yang nanti satu-satu dulu ya, sebelum saya lupa. Ya. Jadi yang pertama adalah menjawab kepada segala macam misteri, ya.
Kebetulan tadi saya ketinggalan, saya punya pelajaran sekolah sahabatnya di kamar yang satu. Jadi oke. Jadi kenapa itu merupakan artinya menjelaskan berbagai macam misteri? Oke, jawabnya adalah segala macam misteri seperti misalnya ya inkarnasi. Bukankah itu satu misteri? Ya, Allah menjadi manusia. Kemudian kenapa ada banyak penderitaan kepada orang yang baik? Ya, bukankah itu satu misteri? Ya, orang baik kok menderita. Oke, itu satu misteri. Ya. Kemudian Yesus siap mati untuk kita. Bukankah itu satu misteri? Artinya Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu adalah mati untuk kita. Itu adalah satu misteri. Nah, semua ini dijawab melalui salib. Oleh sebab kasih Allah lah. Mengapa hal itu terjadi? Ya. Jadi apa yang terjadi itu menjawab berbagai macam misteri yang sering ditanyakan oleh manusia. Ya. Misalnya, kenapa orang baik harus menderita? Ya. Dan sebagainya. Jadi misteri itu dijawab. Oke, yang kedua, ya sudah sebutkan tentang di surga selama kekekalan kita akan mempelajari ilmu keselamatan dan selalu menemukan sesuatu yang baru untuk dikagumi dan dikejutkan olehnya. Apa yang disampaikan fakta ini kepada kita tentang arti kematian Kristus di Kalvari? Ya, jadi sesuatu hal yang baru, ya. Well, kalau Anda mencintai istri Anda, ya. Dengan sendirinya ada sesuatu yang baru yang Anda dapatkan dari waktu ke waktu, kan? Ya, ada surprise, ya, ada sesuatu. Jadi pernikahan itu ataupun keluarga itu tidak membosankan, ya. Nah, ada sesuatu yang baru sebab suasana itu makin lama makin indah. Oke. Di surga kita akan makan buah daripada pengetahuan, ya. Bukan buah kehidupan al-hayat, ya. Setiap bulan itu ya satu, oke. Apa bedanya yang satu bulan dengan bulan yang lain, ya? Apakah sama? Kenapa harus disebutkan setiap bulan itu berbuah? Jadi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih enak dari waktu ke waktu, ya. Jadi surga itu makin lama makin enak, ya. Sesuatu perkara yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi itulah untuk suasana kekekalan ada sesuatu yang baru, ya. Jadi yang luar biasa, kita akan bertemu dengan para pahlawan-pahlawan iman, dengan Musa, Abraham, dan kita bercerita, dan setiap mendengar kisah mereka, bukankah ada sesuatu yang baru? Kita akan pergi ke planet-planet yang lain, ada sesuatu yang baru, ya. Jadi ada banyak hal yang baru yang akan dinikmati, dan kita lihat bahwa begitu besar kuasa Allah, namun Yesus mati untuk kita. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Oke, itu perkara nomor 2. Yang ketiga, Paulus menyatakan bahwa salib bagi sebagian orang adalah kebodohan dan bagi sebagian orang adalah merupakan batu sandungan. Tetapi bagi orang percaya itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Menurut Anda, mengapa Paulus dibenarkan dalam perbuatan pernyataan ini? Oke, sebetulnya saya sudah jelaskan tadi, ya. Kecuali Anda kebetulan belum bergabung. Ya, saya masalah tadi di internet tadi. Oh, oke. Jadi memang kematian artinya salib kan satu kebodohan. Hanya orang jahat yang disalib. Yesus orang baik, kenapa dia harus disalib? Ya. Dan dia disalib bukan sebab dosanya, tetapi dosa kita. Itu adalah satu kebodohan untuk orang yang akan binasa. Tetapi untuk kita, ya, itu adalah satu kuasa. Kenapa? Ya, kita mempunyai kehidupan yang berubah oleh sebab salib. Kita bisa mengampuni orang oleh sebab salib. Kalau Yesus mengampuni orang yang menyalibkan dia, kenapa kita tidak bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang kritik kita atau mungkin menipu kita? Ya. Jadi dengan demikian maka salib itu merupakan satu kuasa. Kuasa di dalam apa? Evangelisasi. Mengapa kita buat evangelisasi? Mengapa kita buat KKR?
oleh sebab salib. Ada sesuatu yang kita kabarkan kepada orang lain. Jadi salib membuat kita berubah, mempunyai pola hidup yang berubah. Salib membuat kepada kita satu kuasa untuk mengabarkan, untuk menghidupkan, dan untuk mempunyai pengharapan. Ya. Jadi kuasa, jadi salib memberikan kepada kita kuasa. Oke, pendeta, Jelas? ini yang satu pendeta ini orang Yahudi, ini menurut saya yang awam ya. Apakah orang Yahudi tidak ada mempunyai kontribusi untuk Yesus menuju ke salib? Sebab mereka yang suruhkan dia disalib. Kalau seandainya tidak ada orang Yahudi atau tidak ada Yudas, akankah Kristus akan sampai ke kayu salib itu, akan mati Golgota? Itu pertanyaan saya terakhir, pendeta. Ya, tidak harus melalui orang Yahudi, ya, tidak harus melalui Yudas, ya. Memang, ya, usaha dari orang Yahudi, usaha daripada Yudas, atau usaha daripada setan, ya, adalah membuat dia mati. Artinya supaya ia, saya sebutkan tadi, supaya ia menunjukkan kekuatannya, ya, untuk keluar daripada penderitaan dengan kuasa ilahi, ya. Tetapi Yesus bertahan sampai ia mati, ya. Jadi tujuan setan sebetulnya memberikan penderitaan yang luar biasa itu supaya jangan sampai Yesus, artinya mereka menghendaki supaya Yesus menggunakan kuasanya, ya, supaya dia tidak jadi juru selamat. Ya, ya. Tetapi justru Yesus bertahan sampai kesudahan. Kenapa? Sebab ia mencintai kita. Oke, thank you, pendeta. Amin. Terima kasih, Bu Peggy. Terima kasih sama-sama, Pak. Pendeta, makasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Lihat sudah muncul pendeta Joseph Ringo-Ringo. Terima kasih sudah menjadi narasumber untuk 2 kali. Iya, terima kasih pendeta Joseph Ringo, juga ada Kristi. Dan juga Kristi, ya. Jadi dengan demikian kalau saya berhalangan lagi, saya sudah bisa ada asisten di sini yang ambil tempat saya. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Donatio. Selamat sahabat, mau tanya, waktu Yesus mati di salib, ada orang-orang saleh yang bangkit. Pertanyaannya kira-kira siapa mereka dan kapan mereka terangkat ke surga? Ya, pada waktu itu dan sesuai dengan interpretasi kepada buku Wahyu yang diduga menjadi itu 24 tua-tua adalah mereka yang telah bangkit waktu Yesus disalibkan. Baik. Terima kasih pendeta, sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat dan tidak ada yang resen. Kita akan tutup pertemuan ini. Ini siapa ya? Tangan itu ya, bukan resen. Nah, kita akan tutup pertemuan ini dan saya lihat iya. Pendeta Joseph Ringo lah, tutup dalam doa ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami menyembah Engkau karena kasih karuniamu melalui Kristus telah kami pelajari. Dia rela mati, mengosongkan diri dari kemuliaan surga, mengambil wujud manusia untuk dapat membayarkan kematian yang kami akibatkan. Dan Yesus telah menerima upah dosa itu kepada dirinya, agar yang demikian kami boleh diselamatkan. Bapa di surga, anak-anak Tuhan semua yang ada di Zoom ini adalah anak-anak Tuhan yang rindu untuk mengenal betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tingginya kasih-Mu ya Tuhan. Dan kiranya itu boleh menjadi satu kekaguman bagi kami, sehingga kami boleh tetap setia kepada-Mu. Terlebih, besok Sabat, anak-anak Tuhan ini akan menjadi pembimbing-pembimbing, pemimpin-pemimpin diskusi yang akan menuntun anak-anak Tuhan di jemaat, di gereja di mana mereka berada, sehingga setiap anggota UKSS akan merasakan sukacita ketika tiba waktunya diskusi sekolah Sabat.
Berkati hambamu, Pendeta Kuntara, dengan berkat surgawi, berkat kesehatan, berkat kekuatan fisik, begitu juga Ibu dengan berkat yang sama. Begitu juga Ibu Peggy, Bapak Iskandar, suaminya, dan seluruh keluarga dan anak mantunya, dengan berkat yang sama. Kami semua yang tanpa menyebut satu persatu nama kami percaya Tuhan akan memberikan berkat yang sama yang berlimpah bagi kami, Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Ya. Terima kasih Pendeta Tuhan. Terima kasih Pendeta Kuntara. Terima kasih Pendeta Kuntara. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Aceh Pun. Selamat sahabat. Selamat sahabat semua. Terima kasih. Ya, selamat sahabat juga. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih semua. Sama sahabat. Kita Selamat hitung ya. sahabat. Terima kasih Pendeta. Ya, sampai jumpa lambaikan tangan.